Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pengolahan sinyal digital di pertemuan kedua ini. Kita akan membahas mengenai sinyal dan sistem pada bagian pertama. Materi yang akan saya sampaikan di sini ada 3, itu adalah definisi sinyal, kemudian klasifikasi sinyal, dan juga sinyal waktu, continue, dan discrete ya. Jadi definisi sinyal adalah suatu kuantitas yang berubah terhadap variabel independen tertentu, umumnya terhadap waktu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi variabelnya apa? Kalau di sini amplitudo ya. Misalkan gelombang ya, gelombang elektromagnetik ya, gelombang akustik. Nah, ini biasanya variabel yang berubahnya terhadap fungsi. Ini variabel amplitudo gelombangnya. Atau kalau bentuknya tegangan listrik nanti arus ya, kuat arusnya di sini ada nilainya voltase atau ampere ya. Nah, nanti bisa ditampilkan di sini adalah kuantitasnya berubah terhadap apa? Sumbu X-nya. Sumbu X-nya apa? Variabel waktu umumnya. Bisa bentuk yang lain ya. Jadi sinyal itu adalah kuantitas yang berubah terhadap variabel independen tertentu, umumnya adalah waktu ya. Ini adalah contohnya seperti ini ya. Ini adalah sinyal yang kita dapatkan dari analisa sinyal yang kita dapatkan dari sensor ataupun dari bentuk lainnya ya nantinya. Kemudian definisi sinyal dapat merepresentasikan berbagai fenomena fisik seperti suhu, tekanan, arus listrik ya, intensitas cahaya, suara, ataupun data digital dari sensor atau sistem elektronik yang tadi saya sampaikan ya. Contohnya ini ya. Contohnya ini adalah suhu ya, suhu temperatur dari suatu daerah itu kita plot terhadap perubahannya dari suatu waktu, maka kita bisa dapatkan bentuk sinyal ya, bentuk sinyal. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sinyal dengan gelombang itu mirip, dia akan ada amplitudo dan ada juga frekuensinya ya tentunya. Nah, ini temperatur ya contohnya, dan ini voltase ya, ampere ya. Nah, ini bisa dilihat ya tegangan voltasenya itu bentuknya berbeda-beda dalam jenis yang mungkin arus listrik dari tegangan yang mana dan yang mana itu berbeda-beda. Nah, ini contohnya kuantitasnya adalah voltase berubah terhadap waktu juga ya, milisecond. Makanya disebutnya umumnya waktu. Makanya kita definisikan sinyal itu perubahannya terhadap waktu ya. Definisi sinyal itu dinyatakan dalam fungsi Xt. Teman-teman pasti pernah belajar juga di gelombang ya. Persamaan sinyal atau persamaan gelombang itu umumnya dituliskan bentuknya seperti ini, X dalam kurung T ya. Jadi fungsi sinyal itu terhadap fungsi waktu ya. T variable independent, umumnya waktu ya untuk sinyal continue. Xt adalah nilai sinyal pada waktu T ya. Jadi ini simbolnya seperti ini ya. Sinyal dapat diklasifikasikan dalam beberapa definisi, diantaranya adalah sebagai berikut ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sinyal deterministik ya, itu memiliki pola atau rumus yang dapat diprediksikan secara pasti. Contohnya adalah gelombang sinus ya, yang didefinisikan secara matematis. Jadi misalkan teman-teman pasti ingat ya, persamaan gelombang ya, amplitudo A sin 2pi ft, misalkan seperti itu ya, itu adalah sinyal deterministik ya. Jadi sudah pasti kita bisa gambarkan secara visual dengan persamaan. Nah, itu disebutnya sebagai sinyal deterministik. Nah, nanti yang akan banyak kita pakai ya sinyal deterministik ini ya, yang bisa kita coba ilustrasikan bentuk sinyalnya. Ya, walaupun sebenarnya nanti banyak sinyal-sinyal lain yang terekam misalkan dalam sensor itu tidak bisa digambarkan dalam suatu fungsi, tapi setidaknya kita bisa tahu yang kita gambarkan nanti adalah sinyal deterministik ya, yang bisa digambarkan dengan matematis ya. Sinyal stokastik, nah ini sinyal lain yang dianggapnya sebagai noise ya nantinya. Jadi stokastik ini mengandung elemen ketidakpastian sehingga nilainya tidak bisa diprediksikan secara pasti ya. Tadi ya ada sinyal yang tidak bisa kita prediksikan dengan suatu fungsi dan disebutnya sebagai sinyal stokastik ya. Contohnya adalah sinyal draw atau noise ya, yang muncul pada sistem fisik atau elektronik ya. Jadi ada waktu kita mengukur dengan sensor suara, ada suara lain yang mungkin kita anggap
itu bukan data tapi noise. Nah, itu adalah sinyal stokastik ya. Nah, klasifikasi sinyal yang berikutnya adalah sinyal periodik ya, sinyal yang pengulangan pola yang sama dalam interval waktu tertentu ya. Jadi sinyalnya itu periodenya sama. Dari kata periodik ya, itu periodenya sama. Nah, secara matematik dia dimenuhi persamaan ini. Jadi fungsi sinyal dalam fungsi waktu, sinyal terhadap fungsi waktu itu adalah X ya. Waktu itu sinyal waktu ditambah dengan periode ya T0. Nah, T0-nya ini karena dia periodik, T-nya sama. Misalkan 4, 3, 2 ya dia sama. Nanti periodenya sama. Sehingga kalau digambarkan nanti sinyal periodik itu dia bentuknya simetris ya. Nah, contohnya adalah gelombang sinus ya. Nah, nanti periodenya sama dia. Dia akan ketemu di titik-titik yang sama. Ini contoh sinyal gelombang sinyal segitiga ya, bentuknya simetris dengan periode yang sama ya. Nah, itu yang berulangannya sama. Nah, ada juga sinyal unperiodik atau non periodik ya, itu tidak mengulangi pola tertentu dalam waktu tertentu. Artinya dia tidak simetris dan tidak sama polanya ya. Ini biasanya sinyal yang kita dapat yang seperti ini nih, yang non periodik ya, atau dunia nyata itu secara tidak teratur ya bentuknya. Nah, ini contohnya ya. Gambarnya sinyalnya dia itu naik turun, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih rapat lagi. Nah, ini bentuk sinyal yang unperiodik ya. Ini juga ya. Nah, yang kita dapatkan umumnya bentuknya seperti ini. Dari hasil pengukuran di lapangan atau dari sensor kita, dia biasanya unperiodik ya. Si periodenya ini sulit ditebak ya. Nah, berapa sebenarnya? Oke. Kemudian sinyal genap. Jadi sinyal yang mulainya dari nilai genap ya. Misalkan ini 0 ya. Kemudian 0, nanti ada yang ketemu di titik-titiknya itu di nilai genap. Misalkan ini -2 ke 2, dia itu simetris ya. Nah, kalau yang nanti ada sinyal ganjil dia tidak simetris. Nah, kalau sinyal genap fungsinya adalah xt itu sama dengan x min t ya. Jadi dia plus minus ya. Nilainya akan sama ya fungsi sinyal genap ini. Sinyal ganjil dia jelas dari kalimat ganjil dia tidak simetris ya. Dia akan berbalik arah ya. Jadi arahnya itu akan nilainya itu tidak nah ini ya fungsinya bentuknya dia ke arah nilai yang ganjil ya, amplitudonya nanti mengarahnya ke arah yang ganjil. Lah fungsinya itu adalah seperti ini, xt sama dengan min x min t ya fungsinya. Jadi dia fungsi sinyal ganjil adalah seperti ini. Kemudian ada sinyal energi atau memiliki energi total terbatas ya. Jadi fungsinya sinyal energi didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi E itu adalah integral dari fungsi sinyal fungsi waktu ya. Jadi nilai tahingga sampai minus tahingga. Ya ini fungsi integralnya seperti ini. Jadi nilai energi itu adalah integral dari fungsi sinyal ya, sinyal energi itu. Ada juga sinyal daya ya, sinyal daya yang memiliki nilai rata-rata terbatas, tapi energi totalnya tidak terbatas. Jadi daya sinyal atau P itu di persamaannya dituliskan seperti ini ya, limit dari waktu T ini periode ya, periode tahingga sampai tahingga ya, 1/2 T ya, integral dari T minus T periodenya, kemudian dikalikan integral dari fungsi sinyal, fungsi waktu kuadrat ya. Nah, ini adalah sinyal daya atau sinyal P ya, seperti itu. Nah, sini ada statement bahwa pengolahan sinyal digital atau DSP itu berfokus pada sinyal diskrit ya. Namun penting kita memahami perbedaan antara sinyal waktu kontinu dan juga waktu diskrit karena keduanya memiliki karakteristik yang dan aplikasi yang berbeda. Kita lihat dulu. Untuk memahami pengolahan sinyal, kita perlu memahami yang namanya sinyal kontinu dan sinyal diskrit di sini ya. Jadi sinyal waktu kontinu adalah sinyal yang terdefinisi pada setiap waktu dalam suatu rentang dan nilainya berubah terus-menerus ya tanpa jeda. Jadi ya kontinu ya, dia terus-menerus. Kalimat kontinu dia terus-menerus dan titiknya di sebelum ini saya pernah sampaikan juga di materi sebelumnya bahwa sinyal kontinu itu adalah yang bentuknya infinite ya, titik ke titiknya dia infinite, tidak bisa didefinisikan secara pasti.
Nah, fungsi sinyalnya itu memiliki fungsi seperti sinyal gelombang sinus ya. Nah, fungsi matematisnya seperti ini pernah dipelajari juga di gelombang pastinya ya. Fungsi sinyal T-nya itu adalah amplitudo dikalikan dengan sin 2 pi ft ditambah dengan theta. Ini adalah fasa ya, fasa. Jadi amplitudo sin 2 pi frekuensi waktu ditambah dengan fasanya ya. Nah, ini adalah fungsi sinyal. Ini sama seperti fungsi gelombang ya. Tapi nanti kalau diskrit ada lagi bedanya. Oke. Sinyal ini banyak digunakan dalam aplikasi nyata seperti pengolahan audio dan lain-lain. Oke. Nah, sinyal waktu diskrit yang sekarang kita pelajari yang diskrit adalah hanya terdefinisi pada interval waktu tertentu dan setiap datanya disebut sebagai sampel. Jadi jarak antar sampel disebut sebagai sampling ya. Waktu sampling sehingga atau T ya, sehingga sinyal diskrit itu dapat diperoleh dari sinyal kontinu melalui proses sampling ya. Nanti kita akan pelajari ini dalam praktikum ya, biar teman-teman lebih paham terkait sampling waktu kontinu ke waktu diskrit itu seperti apa. Jadi tampilannya nanti akan jelas ya. Jadi persamaan yang didapatkan dari waktu diskrit itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau tadi fungsi kontinu dia adalah xt, nah waktu sampling atau waktu diskrit itu adalah xn. N itu adalah nilai sampling time ya, sampling waktu. Jadi kalau yang tadi waktu saja, kalau yang ini pencuplikannya berapa waktu ya. Jadi misalkan 0,01 detik ya. Nah, n ini adalah fungsi sampling ya. Jadi xn adalah sinyal fungsi sampling ya. Itu adalah amplitudo sin sama ya. 2pi f. Nah, bedanya di sini nt ya. Nt ini adalah nilai sampling waktunya ya. Nilai sampling waktu ditambah dengan fasanya. Sama ya. Cuma bedanya di sini aja nt ya. Nt itu adalah sampling waktunya. Nah, berikut perbedaan antara sinyal waktu kontinu dan diskrit. Teman-teman bisa lihat di sini kalau sinyal waktu kontinu itu didefinisikan untuk setiap nilai waktu t ya atau infinite time-nya, samplingnya. Nah, tapi kalau diskrit itu hanya didefinisikan pada titik waktu tertentu saja ya. Jadi ada sampling interval waktunya. Nah, kemudian merupakan sinyal analog yang bervariasi secara terus-menerus ya. Sedangkan kalau diskrit ya merupakan sinyal digital berupa rangkaian sampel ya. Dan yang kontinu tidak dapat langsung diolah komputer tanpa proses konversi. Jadi dia nggak bisa diolah nih. Cuman bisa display aja nih si sinyal kontinu. Tapi kalau diskrit, nah itu kita dapatkan dalam bentuk diskrit, kita dapat mengolahnya di komputer dan di prosesor digital. Jadi itu saja, nanti kita akan praktikum untuk sinyal kontinu dan diskrit ini untuk memahami lebih dalam terkait sinyal ya. Itu saja saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.